Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Bisnis yang beranggotakan Sylvia Ratna Dewi dengan nomor NPM 1901010016 dan Nur Mujaidah dengan nomor NPM 1901010123. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai pengaturan dan bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama adalah bentuk hukum perusahaan. Secara hukum, perusahaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan badan hukum serta perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum dapat dimiliki oleh swasta maupun negara. Bentuknya berupa perusahaan persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum hanya dimiliki oleh swasta, serta bentuknya dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan. Selanjutnya adalah pengaturan bentuk hukum perusahaan. Berikut bentuk hukum perusahaan yang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Yang pertama, persekutuan perdata yang diatur di dalam KUH Perdata, kemudian firma dan CV yang diatur dalam KUHD, yang ketiga perseroan terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang keempat koperasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang kelima BUMN dan BUMD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta bentuk hukum perusahaan perseorangan yang ternyata belum diatur di dalam undang-undang, namun ekstensinya diakui oleh pemerintah dalam praktik perusahaan. Selanjutnya adalah klasifikasi perusahaan. Pertama, perusahaan didasarkan pada jumlah pemilik, dan yang kedua didasarkan pada status pemilik. Berdasarkan jumlah pemilik, perusahaan digolongkan menjadi perusahaan perseorangan serta perusahaan persekutuan. Sedangkan berdasarkan pada status pemilik, perusahaan digolongkan menjadi perusahaan swasta serta perusahaan negara dan daerah atau BUMN dan BUMD. Bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan yang bukan berbadan hukum, serta yang ketiga perusahaan yang berbadan hukum. Contoh dari perusahaan yang bukan berbadan hukum adalah persekutuan perdata, firma, serta CV. Sedangkan contoh dari perusahaan yang berbadan hukum ada perseroan terbatas, koperasi, BUMN dan BUMD, perusahaan umum, serta perusahaan perseroan dan yayasan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan atau bentuk bisnis paling sederhana yang dimiliki oleh satu pemilik, di mana sang pemilik adalah seseorang yang memiliki kendali penuh atas perusahaannya. Syarat dari perusahaan perseorangan yang pertama adalah pemilik sebagai entrepreneur harus menemukan sumber modal yang sesuai. Kemudian untuk menyusun pembukuan, pemilik perusahaan perseorangan harus mencantumkan poin-poin seperti keadaan kekayaan perusahaan, kebutuhan perusahaan, perjanjian kerja, surat serta dokumen yang masuk dan keluar, laporan per periode, baik per bulan, kuartal maupun per tahun, arsip yang ada, serta pembayaran pajak. Selanjutnya adalah perusahaan bukan badan hukum. Merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha dengan bekerja sama. Perusahaan bukan badan hukum dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian, baik perindustrian, perdagangan, dan juga bidang jasa. Jenis dari perusahaan bukan badan hukum yang pertama adalah persekutuan perdata. Merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Yang dimaksud dari pemasukan adalah uang, barang-barang yang layak sebagai pemasukan seperti kendaraan bermotor dan alat perlengkapan kantor, serta tenaga kerja baik secara fisik maupun pikiran. Sedangkan jenis dari persekutuan perdata yang pertama adalah persekutuan perdata umum atau penuh dan persekutuan perdata khusus. Jenis dari perusahaan bukan badan hukum yang kedua adalah persekutuan firma. Menurut pasal nomor 16 KUHD, persekutuan firma merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Unsur pokok dari firma yang pertama adalah persekutuan perdata, kemudian menjalankan perusahaan, nomor 3 menggunakan nama bersama, dan yang terakhir tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan.
Jenis dari perusahaan bukan badan hukum yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV, merupakan persekutuan yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang. Macam-macam dari persekutuan komanditer, yang pertama adalah CV diam-diam, yang kedua CV terang-terangan, dan yang ketiga adalah CV saham. Perusahaan badan hukum yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha atau swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Kemudian dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian atau perindustrian, perdagangan, bidang jasa, dan pembiayaan. Karakteristik perusahaan badan hukum yang pertama itu memiliki kekayaan sendiri atau terpisah. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki interest atau kepentingan tertentu. Kemudian yang keempat, anggaran dasarnya disahkan oleh pemerintah. Yang terakhir, adanya bentuk organisasi yang teratur. Perusahaan badan hukum terbagi menjadi beberapa perusahaan. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur perseroan terbatas ada badan hukum pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dijelaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan memiliki modal. Yang kedua, perusahaan badan hukum itu ada koperasi. Menurut Dr. Fay, tahun 1980, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang didirikan atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat, tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Prinsip dari koperasi yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian sisa usaha dilakukan secara adil. Pemberian balas jasa sebatas modal, kemandirian, serta bersifat kekeluargaan. Kemudian perusahaan badan hukum yang nomor 3 itu ada BUMN dan BUMD. Yang pertama itu BUMN adalah badan usaha yang dimiliki negara dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan bisnisnya. Sedangkan BUMD adalah badan usaha milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. Macam-macam BUMN. Yang pertama ada perusahaan umum atau perum. Yang kedua, perusahaan perseroan. Bentuk lain dari BUMD, perumda. Perumda itu merupakan perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Kemudian untuk persero, BUMD yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Saya akan menjelaskan perusahaan umum atau perum. Perum merupakan salah satu perusahaan unit bisnis negara yang dikuasai oleh pemerintah seluruh modal dan kepemilikannya, yang bertujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik untuk melayani masyarakat umum dan mencari keuntungan
atau profit oriented yang berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Kemudian perum itu dikelola oleh negara dan status pegawainya adalah sebagai pegawai negeri. Organ dari perum diantaranya adalah menteri, direksi, dan dewan pengawas. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas atau PT yang modalnya terbagi atas saham yang sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh negara dengan tujuan utama memperoleh laba atau keuntungan. Perusahaan ini memiliki saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Status pegawai dari perusahaan ini adalah pegawai swasta, bukan pegawai negeri. Kemudian tujuan dari didirikannya perusahaan ini adalah sebagai salah satu pos penerimaan negara, bukan pajak, atau BNPB dalam APBN. Perusahaan badan hukum yang nomor 4 ada yayasan. Yayasan itu merupakan salah satu entitas non-pemerintah yang didirikan sebagai perusahaan nirlaba atau kepercayaan amal dengan tujuan utama membuat hibah organisasi terkait, lembaga atau individu untuk ilmiah, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lain. Ciri-ciri dari yayasan yaitu didirikan oleh satu orang atau lebih dengan melakukan pemisahan kekayaan pribadi, tidak memiliki anggota, memiliki tujuan tertentu, atau di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kemudian dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Harus memiliki akta notaris dan tidak boleh memakai nama sah yang sudah digunakan oleh yayasan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.